Selamat malam, Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih. Malam ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pengajaran kita tentang melihat dan merefleksikan makna hidup kita bersama dengan Yohanes Salib dalam pertemuan yang ketiga, Api Transformasi, masih bersama dengan Romo Karolus Solak. Mari sebelum kita memulai pengajaran kita awali terlebih dahulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kami kembali berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk belajar pengalaman hidup dari Santo Yohanes Salib dan sekaligus juga untuk merefleksikan perkembangan hidup kami masing-masing. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa Engkau hadirkan di tengah-tengah kami untuk membawa kami masuk lebih dalam di dalam ajaran Santo Yohanes Salib ini dan supaya kami bawa untuk kehidupan kami masing-masing. Berkat-Mu Engkau curahkan atas kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan Romo Karol. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan bersama mendalami satu tema dari tema ketika hidup terasa hampa yang memang disiapkan untuk di sesi yang ketiga, yaitu tentang api transformasi. Kita sudah melewati sesi yang pertama itu tentang malam gelap, pemurnian pasif. Kemudian pelepasan, yang mana dalam sesi kedua itu kita melihat tulisan Yohanes Salib tentang mendaki Gunung Karmel, sebuah upaya aktif dari manusia untuk melepaskan keterikatan supaya sampai kepada Kristus yang adalah puncak perjalanan hidup rohani kita. Dan pada malam hari ini kita masuk ke sisi tentang api transformasi. Apa maksudnya api transformasi? Mari kita ikuti langkah demi langkah, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bukan berkaya, tetapi coba memperkaya kita dengan gambaran-gambaran. Karena dalam hal ini, itu Yohanes Salib itu lebih menjelaskan arti dari api transformasi itu dengan gambaran-gambaran. Jadi perlu suatu imajinasi yang hidup, ya, supaya kita tidak miskin dalam memaknai atau menerima maksud dari ajaran Yohanes Salib ini. Baik, sebagai gambaran umum, Bapak Ibu, saya memberikan semacam peta perjalanan kita dari sesi pertama sampai dengan sesi ini dan nanti sesi yang terakhir. Sesi ini adalah sesi ketiga dari 4 sesi perjalanan rohani, ya. Untuk memahami nyala cinta kasih api transformasi ini yang bersumber dari api cinta kasih itu, ya, nyala api cinta dari bukunya Yohanes Salib, nyala api cinta, maka penting untuk melihatnya dalam konteks perjalanan yang sudah kita tempuh bersama. Sesi yang pertama itu berkaitan dengan malam gelap, ya, Dark Night of the Soul, yang memperkenalkan kepada kita tentang pengalaman kegelapan batin, yang mana saat Tuhan itu kita rasa jauh, ya, doa itu terasa kering, dan segala pegangan rohani itu seolah runtuh. Dalam refleksi yang kali lalu, saya menghubungkan dengan pengaruhnya terhadap emosi dan psikologi. Di sisi itu kita belajar bahwa kegelapan itu bukan tanda, ya, bukan tanda ditinggalkan Tuhan, atau bukan kutukan, tetapi anugerah, ya. Ini adalah tanda Tuhan sedang bekerja dalam diri kita secara lebih dalam. Pekerjaan ini yang dikerjakan oleh Tuhan itu untuk supaya kita lebih maju. Maka perlu dibedakan pengalaman depresi klinis dengan pengalaman malam gelap. Bedanya adalah kalau malam gelap itu kita sebenarnya
maju ya dalam hidup rohani, tapi kita diberikan suatu pemurnian pasif. Sedangkan depresi klinis itu berkaitan dengan risiko-risiko psikologi di mana kita sepertinya ada kejatuhan moral, ada kelemahan dalam manajemen diri dan lain sebagainya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi tidak semua itu kita namai sebagai malam gelap. Nah, sesi yang kedua minggu lalu di Ascent of Mount Carmel, mendaki Gunung Karmel, ini mengajak kita pada perjalanan aktif. Kita harus berusaha untuk melepaskan kelekatan pada hal-hal yang menghalangi persatuan kita dengan Tuhan. Kemarin saya menjelaskan apa eh, kelekatan-kelekatan itu. Ya. Nah, pada sesi yang ketiga ini kita akan melihat sumber buku yang ditulis oleh Yohanes Salib, The Living Flame of Love. Jadi, nyala api cinta. Yang kemudian saya terjemahkan ini sebagai sebuah refleksi yang membantu kita bahwa akhirnya perjalanan kita melalui pemurnian aktif dan pasif itu menghantar kita kepada persatuan. Nah, persatuan yang dilukiskan oleh Yohanes Salib ini adalah seperti kayu dengan api. Siapa itu kayu? Kayu itu adalah simbol dari manusia kita, sedangkan api itu adalah Tuhan sendiri. Ya, ini adalah buah dari kedua perjalanan sebelumnya. Setelah melewati kegelapan dan pelepasan, jiwa kita yang telah dimurnikan, ya, melalui aktif dan pasif, ini terbuka untuk menerima anugerah besar. Kasih ilahi yang menyala, menghangatkan, menerangi, dan menyempurnakan. Nanti pada sesi yang keempat, Bapak Ibu, kita akan melihat mada rohani. Saya menerjemahkan dengan bagaimana menghayati hidup sebagai sebuah nyanyian. Ya. Nah, keempat sesi ini bukan sebuah topik yang terpisah, ya, melainkan satu kesatuan yang utuh. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke hal yang berkaitan dengan tema hari ini. Api transformasi sebagai inti pengajaran. Bapak Ibu, sesi ini kita akan menyelami anugerah Tuhan dalam perjalanan rohani, ya, khususnya melalui karyanya The Living Flame of Love. Dalam hidup rohani ada dua hal yang selalu hadir bersama. Ini perlu dimengerti dengan baik, ya. Jadi dalam hidup rohani ada dua hal yang selalu hadir bersama. Satu, proses pemurnian diri. Dua, rahmat Tuhan. Pemurnian diri itu ada dua, aktif dan pasif. Dan ketika orang melewati masa itu, fase itu, orang akan masuk kepada rahmat Tuhan. Tapi ingat, keduanya ini berjalan beriringan. Bukan berarti sesudah tahap satu naik ke tahap kedua, terus naik ketiga. Tidak. Dalam pengajaran Yohanes Salib, dia tidak menggambarkan itu. Memang waktu saya mengajarkan tentang mendaki Gunung Karmel, kita dibawa kepada suatu pengertian bahwa oh nanti ada tangga naik sampai ke puncak. Tidak. Lukisan itu hanya mau menunjukkan bahwa ketika orang semakin tinggi mendekati Tuhan, Yesus, orang harus semakin melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang sangat manusiawi atau duniawi. Tapi bukan berarti orang melepaskan kemanusiaannya. Dia tetap sebagai manusia yang barangkali bisa mengalami lagi malam gelap, bisa mengalami pemurnian aktif dan pasif, tetapi di dalam pemurnian itu bisa saja dia mengalami apa yang disebut dengan api transformasi. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini harus dipegang betul supaya kita tidak mendefinisikan bahwa oh saya ini masih tahap ini, oh masih jauh sekali ya ke arah api transformasi. Jangan. Jadi pengertian kita harus dijernihkan. Bukan seperti itu. Perjalanan kita itu seperti mengitari labirin. Nanti saya akan tunjukkan apa artinya mengitari labirin. Keduanya ini, ya dimensi pemurnian dan dimensi rahmat Tuhan ini, itu berjalan beriringan, membentuk perjalanan yang hidup dan nyata. Baik, dua sisi yang selalu ada bersama ini. Jadi pemurnian saat kita dibersihkan dan anugerah saat kita menerima berkat Tuhan, bukan proses yang berurutan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bukan sebuah proses yang berurutan. Keduanya itu selalu hadir dan saling bergantian dalam hidup rohani kita.
Yang kedua, yang perlu kita pahami, apa arti nyala cinta kasih itu? Ya, api cinta kasih. Ya, kasih ilahi itu mengubah seseorang dari dalam. Ya, dari dalam, mengubah seseorang dari dalam, bukan dengan cara yang dramatis, tapi dia perlahan, nyata, sampai kita benar-benar bersatu dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana menjalankannya sehari-hari? Persatuan dengan Tuhan yang dimulai dengan api transformasi ini, ketika kayu diri kita ini dibakar oleh api cinta, ya, api cinta bukan api yang menghanguskan, api cinta, ya. Persatuan dengan Tuhan itu bukan hanya untuk para biarawan. Jadi ini bisa dialami siapa saja di tengah pekerjaan, keluarga dan keseharian yang biasa. Jadi ini harus dimengerti dengan baik bahwa seorang awam pun bisa mengalami dimensi ini, ya, dalam dua dimensi tapi ada tiga tahap perjalanan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk kita pahami bersama dua dimensi yang selalu hadir ini maksudnya apa? Ya, menurut Santo Yohanes Salib, perjalanan rohani bukan seperti tangga yang terus naik. Sesudah tangga satu ke tangga dua, lalu sampai terakhirnya puncak Gunung Karmel. Kita tidak menaiki tangga, tapi lebih tepatnya begini, digambarkan sebagai dua hal yang terus bergantian. Pemurnian, anugerah, anugerah pemurnian, pemurnian anugerah. Seperti pergantian siang dan malam. Jadi keduanya perlu ada dan keduanya membawa manfaat. Nah, dimensi pemurnian ini mencakup pengalaman dark night of the soul, malam gelap, ya, yaitu saat Tuhan sendiri membersihkan kita secara pasif, yang sudah saya jelaskan di sesi yang pertama. Seperti proses batin yang melatih iman kita. Tapi juga ada proses the ascent of Mount Carmel, mendaki Gunung Karmel. Yaitu apa? Saat kita secara aktif melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat kita. Ya, di sesi yang kedua. Keduanya bertujuan membersihkan jiwa dari ilusi dan keakuan. Dimensi anugerah. Tadi dimensi pemurnian. Sekarang dimensi anugerah ada dua. Yaitu nyala api cinta, cahaya api, ya, yang membakar kayu diri kita itu adalah api cinta, ya, yaitu saat kita merasakan kehadiran Tuhan yang dekat, saat kita merasa bahwa kita diubah oleh Tuhan, dan saat di mana kita dibawa kepada sukacita dan kedamaian yang nyata. Lalu kemudian yang kedua, ya, tidak hanya api cinta tetapi juga nyanyian di mana jiwa kita, diri kita itu sudah menunjukkan, memperlihatkan sebagai pribadi yang setiap hari melantunkan nada indah. Ini metafora, tapi mau menggambarkan tentang penuh sukacita, yang artinya ketika dia di penuh sukacita bukan berarti tidak ada kegelapan, tapi dia mengalami semuanya itu dengan suatu hati yang sudah, diri yang sudah dibakar oleh api cinta Tuhan dan sudah diubah, ya, sehingga apapun pengalaman itu tidak akan mengambil sukacita itu dalam dirinya. Jadi dirinya itu seperti orang yang sedang melantunkan nyanyian. Mau susah, mau senang, jiwanya tetap bersukacita. Ya. Nah, eh, seperti dicatat di bagian prolog, karena empat buku Yohanes Salib ini saya ambil dari terjemahan versi bahasa Inggris dari Pastor Kavanagh dan Rodriguez OCD, ya. Di dalam buku itu ada prolog, komentar dari mereka. Mereka mengatakan begini. Saya mau mengatakan bahwa tidak mungkin kita mengalami api cinta itu atau nyanyian itu nanti saat di akhir kehidupan kita. Tidak. Kita itu seperti labirin. Jadi di dalam pemurnian itu ada anugerah. Dan dialami sekarang. Dari mana pikiran itu saya ambil? Pikiran itu saya ambil dari prolog yang dibuat oleh dua pastor ECD ini. Mereka menulis begini.
Seluruh bait puisi ini dalam arti eh, Nyala Api Cinta, ya bukunya Yohanes Salib. Seluruh bait puisi ini mengarah pada satu kedalaman yang sama, ya, mengarah pada satu kedalaman yang sama. Jadi satu tujuan, satu arah, hanya dengan dimensi yang berbeda, ya. Tapi mereka mengatakan fokusnya itu bukan nanti, tetapi fokusnya adalah pada masa kini, sekarang ini, apa yang sedang terjadi. Jadi dimensi yang pemurnian, dimensi anugerah ini semuanya dialami sekarang. Ya, silih berganti seperti malam menggantikan siang, siang menggantikan malam. Nah, yang penting dipahami sekarang Bapak Ibu, ya, yang kita mau pelajari, kita mau dalami hari ini tentang api transformasi ini bukan sesuatu yang baru bisa kita rasakan setelah meninggal. Iya, sehingga kita merasa, percuma kita melakukan olah rohani, tapi hasilnya baru nanti. Tidak. Mengapa saya katakan ini? Saya mengambil eh, apa yang dikatakan oleh Karl Rahner, ya, seorang teolog dari Yesuit, ya, teolog Jerman. Dia mengatakan begini, orang Kristen masa depan akan menjadi seorang mistikus. Masa depan itu bukan berarti yang saya katakan tadi, nanti tidak. Maksudnya dia mau mengatakan bahwa kehidupan perjalanan hidup kita nanti, yang kita lalui sekarang ini, yang akan kita raih di masa depan ini, adalah mencapai mistikus, menjadi seorang mistikus. Dan proses ini sudah mulai sekarang. Ya. Jadi kita semua dipanggil menjadi seorang mistikus dalam kehidupan harian kita mulai sekarang ini. Satu, kalau orang mulai serius menjalani latihan rohani. Atau yang kedua, tidak sama sekali menjadi seorang Kristen. Jadi kalau bukan Kristen itu berarti tidak mistikus. Tapi kalau Kristen pasti mistikus. Karena perjalanan kita akan sampai kepada api cinta itu dan mada rohani. Ya. Jadi apa artinya? Pengalaman Tuhan yang sejati harus muncul dari kehidupan sehari-hari kita. Ya, oke, baik. Sekarang saya mau memberikan pembuktian bagaimana apa yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan kita dari pemulihan sampai anugerah itu memang dialami sekarang, bukan nanti. Ya, saya mengutip beberapa pandangan, tetapi saya tertarik hanya pada soal perumpamaan labirin. Ya, Bapak Ibu, di Katedral Notre Dame saya mendapatkan info dan apa sesuatu gambaran yang mungkin sangat baik dipakai untuk menjelaskan apa yang sudah saya katakan tadi. Di Katedral Notre Dame di Prancis, ya, terdapat sebuah labirin besar. Bapak Ibu mungkin tahu apa itu labirin, dan saya yakin Bapak Ibu tahu, ya. Terdapat sebuah labirin besar yang dibuat sekitar abad 13, tahun 1200-an. Lebarnya sekitar 12,87 meter. Labirin ini punya fungsi rohani yang unik. Dulu itu digunakan sebagai pengganti ziarah ke Yerusalem bagi umat yang tidak mampu melakukan perjalanan jauh. Jadi mereka berjalan menyusuri labirin ini sebagai bentuk perjalanan rohani. Nah, yang menarik dari labirin ini Bapak Ibu, bahwa hanya ada satu jalur. Tidak ada pilihan salah atau jalan buntu. Ketika orang masuk, dipastikan hanya ada satu jalur dan tidak ada pilihan yang salah. Pasti benar. Dan tidak ada jalan buntu. Tapi, Bapak Ibu, jalannya berkelok-kelok. Kadang kita merasa dekat dengan pusat, ya, yang artinya mengalami anugerah, semakin dekat dengan puncak Gunung Karmel. Lalu, jalan kemudian labirin itu mengarahkan kita kembali ke tepi. Seperti mundur. Berarti masuk ke tahap pemurnian lagi. Jadi sebelum perlahan, jadi ritmenya itu perlahan, ya, tapi kemudian eh, berkelok-kelok, ya. Semua putaran dan jalan balik itu bukan tanda kegagalan. Jadi ingat baik-baik. Putaran naik turun itu ketika kita turun jangan mengartikan bahwa ini kegagalan.
Ketika kita bahagia dalam hidup keluarga, lalu ada pengalaman seperti ada kehampaan, kekeringan dalam relasi, dalam hubungan dengan anggota keluarga. Lalu kita bilang, ini kok gagal lagi? Enggak. Ini proses pemurnian. Kita masuk kepada dimensi satu, masuk dimensi dua, kembali ke dimensi satu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan inti dari ajaran Yohanes Salib tentang nyala api cinta, sejenak mari kita berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Saat ini saya, Anda sedang berada di bagian mana dari labirin itu? Atau pada tahap mana? Kita sedang mengalami masa apa? Pemurnian atau anugerah? Apakah saya sedang merasakan kedekat dengan Tuhan? Merasakan kehangatan nyala cinta kasih? Atau saya sedang berada di bagian yang terasa jauh, gelap, dan melelahkan? Ini pertanyaan reflektif. Supaya apa? Yang saya jelaskan itu nanti dapat kita pahami karena berkaitan langsung dengan pengalaman nyata dalam hati kita. Dan saya ingatkan bahwa dalam labirin yang Notre Dame Chartres tadi, tidak ada posisi yang salah. Mau berada pada posisi yang dekat dengan pusat maupun kembali turun, itu bukan merupakan posisi yang salah. Baik saat kita dekat dengan pusat maupun saat jalur membawa kita kembali ke tepi pemurnian, kita tetap berada di jalur yang sama. Jalur yang satu-satunya. Seperti gambaran tentang mendaki Gunung Karmel. Jalur kiri, jalur kanan, itu jelas tidak akan sampai di puncak. Tapi ketika kita mulai memilih jalan lurus di tengah itu, maka pengalaman-pengalaman pemurnian itu tidak akan membawa kita keluar dari jalur itu. Kita tetap pada jalur yang benar itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada malam gelap, ada keterikatan yang membuat kita sulit untuk ini, jangan diartikan, oh saya berada di sebelah kiri atau saya berada di sebelah kanan. Kita tetap berada di pusat itu hanya butuh perjuangan. Ya, terus dimurnikan, dimurnikan. Jadi kita berada di jalur yang sama, jalur yang satu-satunya, jalur yang menuju kepada pusat. Pemurnian, Dark Night of the Soul, dan anugerah nyala cinta kasih, api cinta kasih tadi bukan dua jalan yang berbeda. Ya, keduanya adalah satu perjalanan yang sama. Sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat pesan utama nyala cinta kasih, api transformasi. Pesannya apa? Karya besar Santo Yohanes Salib, The Living Flame of Love, itu adalah puncak ajaran rohaninya. Pesannya pasti menggembirakan, yaitu apa? Persatuan dengan Tuhan bisa dicapai beriringan. Ya, persatuan dengan Tuhan itu bisa dicapai beriringan, bahkan melalui proses pemurnian yang kadang menyakitkan. Jadi Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu. Ingat baik-baik. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu. Dia hadir justru dalam proses penyempurnaan itu sendiri. Ingat, perjalanan kita itu dituntun oleh Tuhan sendiri. Dia ada di belakang kita, dia ada di tengah kita, dia ada di depan kita. Ini sangat injili ya. Tuhan sebagai gembala yang menuntun perjalanan hidup kita. Maka ketika kita mengalami pemurnian, yakin bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, baik. Santo Yohanes Salib menggunakan gambaran api, ya, bukan cahaya. Dia menggunakan gambaran api untuk melukiskan kasih ilahi. Nah, sekarang coba kita lihat. Api itu punya tiga sifat yang menggambarkan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi dia tidak menggunakan cahaya. Kalau cahaya itu hanya memancarkan, tapi tidak membakar. Sifat api itu pertama, menghangatkan. Kalau orang dingin, zaman dulu orang membakar api supaya hangat. Api memberi kehangatan yang meluluhkan hati yang beku dan mengusir rasa terasing dari Tuhan. Jadi dia menghangatkan. Terus yang kedua, menerangi. Api menerangi kegelapan, membuka mata kita untuk melihat kebenaran dan jalan yang benar dengan lebih jelas. Tiga, dia memurnikan. Nah, ini.
Api itu membakar kotoran dan noda, membersihkan jiwa dari segala ikatan dan menghalangi persatuan dengan Tuhan. Itu eh, tiga ya sifat api: menghangatkan, menerangi, dan memurnikan. Kalau cahaya itu hanya menerangi, ya. Tapi api itu tidak hanya menerangi, dia menghangatkan dan memurnikan. Catatan penting untuk kita ingat bahwa transformasi ini bukan pencapaian yang permanen. Ingat Bapak Ibu, bukan sesuatu hasil final. Oh, saya sudah sampai kepada persatu dengan Tuhan. Sudah aman. Enggak. Ini bukan pencapaian yang permanen. Sekali dicapai lalu berhenti dan di situ. Enggak. Seperti labirin tadi, ya. Artinya apa? Seperti kayu yang terus butuh api. Ingat baik-baik, kita itu kayu. Kayu yang terus butuh api agar apa? Tetap menyala. Kita pun terus butuh proses pemurnian dan anugerah yang bergantian. Jadi kita itu kayu. Kalau tanpa api maka kayu tidak akan terbakar. Tidak akan menjadi bermanfaat. Tidak akan memurnikan. Tidak berfungsi untuk sesuatu. Ya. Nah, kembalinya malam gelap, ya, bukan berarti kita mundur. Itu justru pertanda bahwa Tuhan sedang bekerja lebih dalam lagi. Bahasanya penginjil itu artinya dug in altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi supaya mendapatkan ikan yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekali, bukan permanen. Ketika alam gelap itu juga tidak permanen. Ya, oke. Menarik di sini adalah bahwa Santo Yohanes Salib memilih gambaran api, bukan sekadar cahaya atau sinar. Dia memilih gambaran api. Api itu bukan hanya menerangi, tapi dia juga menghangatkan dan memurnikan sekaligus. Ketiga sifat ini tidak bisa dipisahkan. Saat api menyala, ketiganya terjadi bersamaan. Nah, inilah yang membuat gambaran api yang dibuat oleh Yohanes Salib itu begitu tepat, ya, begitu tepat untuk melukiskan kasih ilahi. Ingat, karena ini tingkat kontemplatif yang sangat mendalam tinggi, maka tak seorang pun bisa menggambarkan pengalaman yang mendalam ini. Ya, Yohanes Salib menunjukkan ya gambaran yang sedikit lebih menyerupai apa yang kita pahami sebagai perjalanan. Dia membantu kita untuk memahami itu. Dia tidak bisa melukiskan yang sebenarnya, tapi dia gambaran ini cukup membuat kita punya wawasan seperti apakah perjalanan hidup rohani kita. Maka tadi saya bilang, coba memperkaya diri kita dengan imajinasi gambaran-gambaran yang justru kita akan menangkap makna yang mendalam. Nah, dia menggunakan gambaran api ini untuk melukiskan kasih ilahi. Kasih Tuhan tidak hanya membuat kita merasa nyaman, hangat, ya, tidak hanya memberi kita pemahaman, menerangi, ya, tapi juga terus-menerus membersihkan kita dari dalam, memurnikan. Ketiganya terjadi sekaligus dalam satu nyala yang sama. Baik, sekarang Bapak Ibu ada 5 aspek transformasi, ya. Api itu membakar kayu. Kayu itu bukan lagi kayu, tapi ketika pertama sekali dibakar, ada bau-bau tidak sedap. Tetapi akhirnya yang dia nampakkan itu hanya apinya saja. Sekarang coba kita lihat 5 aspek transformasi. Satu, kita itu diubah bukan mengubah diri sendiri. Jadi siapa yang mengubah itu? Tuhan. Ya, perubahan terjadi bukan kemauan kita, tetapi karena rahmat anugerah Tuhan. Sekarang coba bayangkan ya, kalau kita ini kayu yang basah, bukan kayu yang kering. Ingat, kayu yang basah itu adalah gambaran tentang kehidupan manusia yang belum disaring, difilter, masih terikat dengan lekatan-lekatan zat-zat.
yang membuat kita kalau dibakar oleh api tidak bisa terbakar. Nah, Yohanes Salib itu menggambarkan sangat indah. Bayangkan kayu basah yang perlahan dibakar. Apa yang terjadi? Mula-mula kayu itu mengeluarkan uap, mendesis, ada bunyi-bunyi desis. Lalu kayu itu akan menghitam. Lalu terakhirnya apa? Dia menjadi api itu sendiri. Nah, itu. Jiwa kita tidak memutuskan untuk berubah. Kita hanya menyerahkan diri pada kekuatan yang mengubahnya. Seperti besi yang tetap besi, tapi kini memancarkan panas dan cahaya. Itu sama dengan kayu yang dipakai untuk bakar, dia harus dimasukkan ke tungku api, harus didekatkan ke api supaya kayu itu bisa berfungsi sebagai eh, alat untuk memasak dan lain sebagainya. Tapi kalau kayu itu tidak dimasukkan ke dalam api, maka kayu itu tetap kayu. Demikian gambarannya. Maka yang mengubah kita dari kayu menjadi api itu bukan kemauan kita, tapi oleh Allah. Asal kita melalui proses apa tadi? Pemurnian. Memasukkan diri ke dalam tungku api itu. Itu yang pertama. Aspek yang kedua, rasa sakit yang berubah menjadi kedamaian. Nah, maka disebut dengan ya nyala api cinta. Bukan nyala api, tapi nyala api cinta. Jadi ada unsur api yang sebenarnya bukan bermaksud untuk menghancurkan, tetapi api yang adalah ungkapan cinta Tuhan. Maka di dalam gambaran api cinta ini ada suatu eh, pemahaman yang harus kita pegang bahwa bukan hanya rasa sakit, tetapi di dalam rasa sakit itu ada kedamaian. Dia berubah menjadi kedamaian. Pada titik ini, proses pemurnian tidak lagi terasa menyakitkan seperti di awal. Ya, seperti kita mengalami malam gelap atau harus berjuang melepaskan diri dari ikatan-ikatan. Di sini kita sebenarnya sudah mengalami apa disebut dengan anugerah. Yang ada itu adalah kehangatan yang menenangkan. Seperti duduk di dekat perapian yang hangat. Ya, tindakan kita mulai mengalir dari kasih yang tulus, bukan lagi dari kewajiban dan rasa takut. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga dari transformasi adalah bahwa dipenuhi Tuhan tanpa kehilangan diri. Jadi Tuhan itu serasa penuh, ya, nyatu dengan diri kita, tapi kita tetap itu manusia. Kita tidak kehilangan diri. Maka tadi saya bilang, di dalam kebahagiaan itu kita tetap manusia yang merasakan kalau dicubit itu sakit, kalau tidak makan pasti lapar. Ya. Jadi aspek yang ketiga itu adalah dipenuhi Tuhan tanpa kehilangan diri. Nah, gambaran yang memperkaya pemahaman kita itu adalah coba bayangkan kaca bening ya yang disinari matahari. Kaca yang bening tidak ada kotor ya. Jadi kehidupan kita ini seperti nanti gambaran seperti kaca bening. Semakin kita menghilangkan ikatan-ikatan, semakin bening kehidupan dan diri kita. Maka apa yang terjadi? Kalau disinari oleh matahari, maka cahaya matahari itu seluruhnya 100% itu terpancar kembali, terpantul kembali. Tapi kalau kaca bening itu banyak kotorannya, maka dia tidak murni memantulkan cahaya. Jadi kaca itu, ya kaca diri kita ini tidak menjadi cahaya, tidak menjadi matahari. Matahari tetap matahari, kaca tetap kaca. Matahari itu Tuhan, kaca itu diri kita. Tapi ketika matahari menyinari diri kita, menyinari kaca, maka kaca diri kita itu memancarkan cahaya matahari itu. Tapi kita bukan cahaya. Nah, itu berarti kita tidak kehilangan jati diri kita. Kita tetap manusia. Kita dipenuhi oleh Tuhan dan mulai bertindak dalam keselarasan dengan kehendaknya. Ya, jadi kita tidak jadi seperti malaikat. Kita tetap manusia, tapi manusia yang apa? Yang ya menerima cahaya dan memantulkan seluruhnya cahaya itu.
Ya, kenapa? Kaca kita itu bening. Itu aspek yang ketiga. Sekarang aspek yang keempat. Tuhan hadir dalam tiga cara nyata. Ya, Tuhan hadir dalam tiga cara nyata. Ini menunjukkan tentang persatuan kita ini dengan Tuhan itu meliputi peran Tritunggal terhadap diri kita. Bapa Tuhan memberikan ketenangan dan rasa aman seperti anak dalam pelukan ayah. Putra Yesus memberikan pencerahan. Kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku, kata Rasul Paulus. Ya, jadi kita mulai memberikan pencerah, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Terus peran Roh Kudusnya adalah apa? Menghadirkan kehangatan, menghadirkan kerinduan, dan sukacita nyata dalam keseharian. Ini, jadi Tuhan hadir dalam tiga cara nyata. Aspek yang kelima adalah seluruh diri kita ini dipenuhi Tuhan. Ingatan kita itu dipenuhi kebaikan Tuhan. Ingatan yang pada sesi yang kedua saya bilang itu merupakan kelekatan. Karena kita sudah lepas semuanya itu, maka apa yang terjadi? Ingatan kita ini dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Pikiran kita ini dipenuhi dengan hikmat-Nya, dan kehendak kita ini dengan kasih-Nya. Jadi semua diisi. Semua daya jiwa itu, kehendak kita, budi kita, memori kita itu, semuanya diisi oleh kehadiran Tuhan. Bagian-bagian dalam diri yang tadinya kosong dan hampa kini terisi penuh oleh kehadirannya. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita mulai? Baik, kita lanjut. Kelima aspek transformasi ini mungkin terasa jauh dan tinggi. Tapi Santo Yohanes Salib tidak mengajarkan kita untuk mencapai semua ini dengan usaha sendiri. Jangan sampai muncul pertanyaan, saya ingin supaya saya mengalami malam gelap, saya mencari malam gelap itu. Ini salah. Demikian juga dalam hal persatuan ini, nyala api cinta ini bukan dikejar-kejar oleh kita. Ya, Yohanes Salib tidak mengajarkan kita untuk mencapai semuanya ini dengan usaha sendiri. Ingat aspek pertama, kita diubah, bukan mengubah diri sendiri. Seperti kayu basah yang tidak bisa membakar dirinya sendiri. Ia hanya perlu berada dekat dengan api. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Maka ketika kita mau menghangatkan diri kita, menghangatkan hidup kita, supaya kita ini mengalami suatu semangat baru, maka ketika orang bilang, ketika doamu itu tidak membuat engkau bersemangat, doa seperti tidak berdoa, apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa. Inilah maksudnya. Kita hanya perlu berada dekat dengan api. Ya, dekat dengan api. Ingat kisah ini kita dalam masa prapaskah, kisah anak yang hilang. Yang hilang di sini bukan menurut saya, bukan hanya anak sulung, bukan anak bungsu, tapi juga anak sulung. Ya, kenapa? Dua-duanya itu hidup bersama dengan Bapa, tapi merasa jauh, saling menjauh. Nah, itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Api cinta Tuhan itu mendekatkan, membuat kita tergerak untuk dekat dengan sumber api itu. Maka pertanyaannya yang harus kita katakan itu bukan begini. Bagaimana saya bisa mencapai transformasi ini? Ini pertanyaan salah. Tapi yang benar begini, apakah saya mau terus berada dekat dengan api itu? Ini pertanyaan yang benar. Saya ulang kembali, apakah saya mau terus berada dekat dengan api itu? Karena selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Kita hanya diminta untuk berada dekat dengan api itu, supaya kayu diri kita ini tetap dibakar oleh api itu. Sekarang kita masuk ke dalam luka cinta. Ya, api, ya, nyala api cinta. Kalau api itu membakar diri kita, maka di sana ada luka, luka bakar. Nah, ini gambar yang sangat kaya. Apa artinya?
Ini menggambarkan tentang kerinduan. Hidup yang dikuasai oleh kerinduan. Ya, luka cinta, orang yang luka karena cinta. Seperti seorang pemuda yang lagi jatuh cinta, sehingga rindunya itu, ya kalau tidak ketemu satu hari, itu sama dengan 1 tahun. Nah, apa artinya dalam perjalanan hidup rohani yang digambarkan oleh Santo Yohanes Salib ini? Baik, kita lihat. Ada satu pengalaman rohani yang cukup unik yang disebut luka cinta, wound of love. Sebuah pemberian Tuhan yang istimewa. Jadi luka cinta, kita itu seperti disayat oleh Tuhan, tetapi sayatan itu menimbulkan rasa cinta, rasa rindu. Ya, coba memperkaya permenungan ini lewat itu Kidung Agung atau Mazmur ya. Ini adalah kerinduan yang sangat dalam akan Tuhan, yang sekaligus terasa menyakitkan, namun juga membahagiakan. Ini tanda bahwa jiwa kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Ya, jadi ada rindu, ada semangat. Ya, kalau tidak misa itu seperti berdosa berat. Nah, itu tandanya. Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang kita rasa ini baik untuk orang lain, lalu kita menjadi orang yang istilahnya merasa bersalah dan ingin terus melakukan yang baik itu. Nah, ini kita sudah sedang dibakar oleh cinta Tuhan. Ada kerinduan yang luar biasa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, dalam The Living Flame of Love stanza yang pertama, Yohanes Salib menulis begini. Oh, nyala cinta yang hidup, betapa lembutnya kau melukai jiwaku. Nah, ini puisi yang sangat indah, tapi mendalam maknanya. Oh, nyala cinta yang hidup, betapa lembutnya kau melukai jiwaku. 3 ciri luka cinta. Bapak Ibu paham ya kata luka cinta ya? Sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita lihat 3 ciri luka cinta. Pertama, dunia tidak lagi memuaskan. Ini tanda baik. Ketika kita makan, ya makanan itu bukan menjadi sesuatu yang kita kejar, kita cari. Kita merasa biasa-biasa saja. Jadi ada suatu perasaan, ya semuanya itu fana. Semuanya itu tidak memuaskan kita. Mau cari teman yang baik, oh ternyata teman itu melukai kita. Oh ternyata Tuhan juga memakai teman itu untuk memurnikan kita. Dia bukan Tuhan, dia hanya dititipkan oleh Tuhan. Oh anak yang istilahnya selama hidupnya kita mengasihi dia, kita harapkan dia juga mengasihi kita, ternyata juga tidak. Tidak memuaskan, tapi Tuhan memurnikan kita melalui anak. Seperti itu. Itu perasaan luka cinta tadi. Jadi bukan lagi kita tidak mengutuki anak karena tindakannya, juga kita tidak mengutuki, membenci orang yang menodai kita atau memperlakukan kita tidak baik. Tetapi justru perlakuan mereka itu membuat kita semakin ya terluka karena cinta. Luka yang istilahnya luka yang mendatangkan kedamaian, bukan luka batin. Ya, baik. Hal-hal duniawi jadi tidak menarik seperti dulu. Ada rasa lapar dan haus yang kekal, yang terus-menerus, yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Seperti apa? Seperti seorang yang pernah merasakan hidangan istimewa, tidak akan lagi puas dengan makanan biasa. Jadi ini rindu yang menyakitkan sekaligus membahagiakan. Ada rasa sakit karena masih ada jarak tipis yang memisahkan kita dari persatuan penuh dengan Tuhan. Tapi rasa sakit ini disertai sukacita dan harapan. Karena kerinduan kita sendiri membuktikan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Ya. Nah, ini rindu ya. Dunia tidak lagi memuaskan, lalu ada rindu yang menyakitkan kita. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan itu membuat kita semakin rindu dan ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan itu kita semakin tersakiti. Ya, itu lukisan tentang jiwa yang sudah berada pada nyala cinta. Ya. Yang berikutnya, ini bukan kelemahan. Jadi orang yang rindu lalu kemudian terluka, ini bukan kelemahan, tapi ini adalah kemajuan. Luka cinta itu bukan tanda kita lemah secara rohani, tetapi sebaliknya,
Ini bukti bahwa kita sudah melampaui fokus dari kenyamanan diri sendiri dan mampu menyerahkan segalanya itu demi bersatu dengan Tuhan. Jadi orang tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat dirinya nyaman. Bagi dia itu adalah menyenangkan Tuhan itu. Rindu berjumpa dengan Tuhan itu adalah segalanya. Nah, ini. Saya memunculkan refleksi Santo Agustinus ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang luka cinta ini. Santo Agustinus merangkum kerinduan ini dengan indah dalam doanya yang terkenal, yang diambil dari buku Confessiones, buku yang pertama. Dia menulis begini, Engkau, Tuhan, telah menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalammu. Jadi kegelisahan, kerinduan yang akan terjawabi ya setelah beristirahat dalam Tuhan. Hati kita itu terluka karena rindu untuk beristirahat di dalam Tuhan. Dalam buku yang sama, Agustinus mengatakan, jangan pergi keluar, kembalilah ke dalam dirimu. Kamu akan berjumpa dengan Tuhan yang beristirahat di dalam kedalaman batimu. Interior intimo meo. Ya, Bapak Ibu, kegelisahan dalam diri manusia hanya menemukan kedamaiannya dalam Tuhan. Jadi, orang yang gelisah, yang murni, ya, itulah orang yang gelisah kalau sesuatu yang fana ini dijadikan pegangan hidup. Dia akan merasa gelisah. Dia ingin sesuatu lebih dari itu. Untuk menemukan apa? Kedamaiannya dalam Tuhan. Di sini, doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tetapi menjadi ungkapan hati yang spontan dari seseorang yang merindukan sumbernya. Baik sekarang hidup dalam persatuan, ya. Hidup dalam persatuan dalam praktek sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, saya sudah melangkah lebih maju, tapi harus diingat bahwa persatuan itu nyata akan dialami oleh kita dalam keseharian kita sekarang ini. Hanya saja perlu tahu posisi kita itu sekarang berada pada posisi mana, labirin mana, mundur, turun, atau naik. Ya, sekarang coba kita lihat 6 ciri hidup dalam persatuan. Mari kita menilai ya hidup kita seperti apa. Satu, tenang di tengah masalah. Hidup dalam persatuan. Syarat pertama sudah saya jelaskan, tenang di tengah masalah. Yang kedua, mengasihi tanpa syarat. Kita mengasihi sesama bukan karena mereka baik atau karena menguntungkan, tapi karena kita melihat citra Tuhan, imago Dei, dalam setiap orang, bahkan pada mereka yang menyulitkan kita. Jadi ini suatu persatuan. Kita menjadi Kristus yang lain, yang melihat orang lain dengan kacamata Tuhan, yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti Tuhan melihat, memandang orang-orang tuli, orang-orang buta, orang-orang yang miskin. Ini ciri yang kedua. Kita mengasihi tanpa syarat. Ciri yang ketiga, bahwa kita berada dalam persatuan dalam praktek sehari-hari, yaitu kita tidak lagi dikuasai kekhawatiran. Kita terbebas dari kekhawatiran berlebihan tentang masa depan atau kebutuhan materi. Bukan karena ceroboh, tapi karena kita percaya pada Bapa yang memelihara kita. Ya, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, Tuhan terasa hadir di mana-mana. Setiap bunga, matahari terbit, bahkan wajah manusia, semuanya menjadi pengingat akan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Tuhan terasa berbeda ketika kita melihatnya dengan mata iman. Jadi ada koneksi internal personal kita dengan Tuhan. Kita merasakan Tuhan itu hadir menyapa kita setiap saat. Ketika kita berada di taman, ketika kita ada di pesawat, ketika kita ada di kereta, di mana saja itu kita merasa kita Tuhan Allah berada bersama dengan kita.
Yang kelima, kebaikan mengalir dengan sendirinya. Ya, kasih, kejujuran, belas kasih, dan kemurahan hati tidak lagi terasa seperti usaha keras. Misalnya dulu kita merasa ketika melihat orang yang melukai kita itu bencinya luar biasa, tapi sekarang sudah biasa. Malah kita duduk semeja dengan orang yang telah melukai kita. Nah, ini berarti kebaikan itu sudah mengalir dengan sendirinya. Tidak lagi dikondisikan. Dalam kondisi tertentu kita mengasihi, dalam kondisi yang lain kita membenci. Nah, itu berarti belum mengalir kebaikan. Ini tanda bahwa kita masih jauh dari persatuan. Tapi kalau kebaikan itu mengalir, itu tanda ciri bahwa kita mengalami persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, Bapak Ibu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin rendah hati. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar bahwa segala kebaikan dalam diri kita adalah pemberiannya, bukan hasil usaha kita sendiri. Kesadaran ini membebaskan kita dari kesombongan. Maka orang bilang, ya, setan bisa menggunakan diri kita yang maju dalam hidup rohani untuk menunjukkan menyaingi kuasa Tuhan. Seperti Injil minggu kemarin, ya. Kalau engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, ubahlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, turunlah, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah. Jika engkau anak Allah, itu menunjukkan bahwa kesombongan rohani itu bisa kita pakai untuk menunjukkan siapa diri kita, lalu kemudian Tuhan bukan lagi tujuan. Oke, berikutnya 5 kebiasaan harian untuk memperdalam persatuan. Satu, diam sejenak bersama. Bapak Ibu, mengapa refleksi ini, hal ini saya katakan? Karena poin yang perlu kita pegang dari uraian penjelasan malam ini adalah, ya, kita adalah kayu. Kayu itu baru bisa terbakar kalau kita, ya, dibakar oleh api. Artinya apa? Kayu itu harus dimasukkan ke tungku api supaya bisa menyala. Harus dekat, ya, harus dekat dengan Tuhan. Nah, sampai kepada konsep ini, maka perlu kita lihat 5 kebiasaan yang akan memperdalam kualitas persatuan itu. Diam sejenak bersama Tuhan. Luangkan waktu untuk doa hening, bukan untuk banyak bicara, tapi hadir di hadapan Tuhan dengan tenang. 2. Ingat Tuhan di tengah kesibukan. Tuhan tidak hanya hadir saat kita berdoa, Dia menyertai kita saat memasak, bekerja, berkendara, atau melakukan hal-hal biasa. Ya, ada seorang Bruder Laurentius dari Kebangkitan OCD, ya, punya doa. Dia adalah seorang tukang dapur, pegawai dapur yang menyiapkan masakan, makanan. Dalam doanya dia bilang gini, terpujilah Engkau ya Tuhan yang punya senduk, periuk, kualis, ya, mangkok, gelas, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia sibuk bekerja, tapi dia menemukan Tuhan dalam kesibukannya. Ya. 3. Bersikap lembut pada diri sendiri dan orang lain. Tidak keras pada diri sendiri saat gagal. Belas kasih yang kita terima dari Tuhan, kita teruskan kepada diri sendiri dan sesama. Kalau kita misalnya gagal, kita menertawakan kegagalan kita. Itu artinya apa? Kita tidak menyakiti diri kita. Demikian juga kita akan memperlakukan orang lain yang gagal, yang kurang ini, kurang itu. Ya, seperti kita memperlakukan diri kita. Tapi kalau kita keras dengan diri kita, membenci diri kita, maka kita akan pada gilirannya akan membenci orang lain. Maka 5 kebiasaan. Kebiasaan untuk memperdalam persatuan yang ketiga ini adalah bersikap lembut pada diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri lebih dulu. Oke, yang keempat, belajar dari setiap kejadian. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, bisa menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kita jika kita mau membacanya dengan mata iman. Ya, yang kelima, lepaskan kendali, percayakan pada Tuhan. Kita tidak harus mengatur segalanya.
Ada ketenangan yang dalam ketika kita berhenti memaksakan kehendak dan mulai mempercayakan hidup pada rencana Tuhan. Nah, tentang ini, Gerald May yang pada sesi pertama itu saya mengatakan tentang perbedaan antara malam gelap dengan depresi klinis. Itu diambil dari pandangan Gerald May, seorang psikiater. Gerard May dalam The Dark Night of the Soul dalam bukunya menekankan bahwa dalam keheningan kita dipersiapkan untuk menerima anugerah yang melampaui pemahaman akal. Ingat Bapak Ibu, ini pengalaman yang melampaui pemahaman akal. Maka Yohanes Salib pun tidak menggambarkan secara kasat mata, tapi dia membuat gambaran itu melalui pelukisan-pelukisan tentang api dan lain sebagainya. Viktor Frankl dalam Man's Search of Meaning ya mengingatkan bahwa meski kita tidak bisa menghindari penderitaan, kita bisa memilih bagaimana menyikapinya dan disitulah kebebasan sejati ditemukan. Baik Bapak Ibu, sekarang saya coba melihat menunjukkan menghubungkan kebiasaan dengan nyala cinta kasih. Kelima kebiasaan harian ini yang tadi saya katakan ya, bukan sekadar tips rohani yang berdiri sendiri. Ya, bukan hanya tips. Masing-masing adalah cara kita berada dekat dengan Allah. Jadi intinya adalah berada dekat api. Kalau mau dekat dengan api, ya mau menyala, mengalami cinta Tuhan, kerinduan yang membakar tadi, yang membawa kedamaian itu, kuncinya adalah jauh atau dekat. Kalau jauh, silakan merapat, silakan dekat dengan sumber api itu. Seperti kayu yang menempatkan dirinya di dekat nyala agar bisa terbakar. Nah, saat kita diam sejenak bersama Tuhan, kita memberi ruang bagi nyala cinta kasih untuk menyentuh hati kita. Saat kita mengingat Tuhan di tengah kesibukan, kita membiarkan kehangatannya menemani setiap langkah. Saat kita bersikap lembut pada diri sendiri, kita meneruskan belas kasih yang sudah kita terima darinya. Saat kita belajar dari setiap kejadian, kita membiarkan apinya itu menerangi setiap sudut hidup kita. Dan saat kita melepaskan kendali, kita menyerahkan diri, seperti kayu yang menyerahkan diri pada api, untuk diubah menjadi nyala itu sendiri. Sekarang sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan, api yang memurnikan, ya, cinta yang menyertai. Api memang memurnikan, tetapi di dalam api itu ada cinta yang membuat kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ini pengalaman persatuan. Ajaran Santo Yohanes Salib bukan sekedar teori rohani, ya. Ini adalah undangan nyata. Undangan untuk membiarkan kasih Tuhan itu bekerja dalam diri kita, yaitu membakar apa yang menghalangi, membersihkan apa yang mengotori, dan menyempurnakan apa yang masih kurang. Seperti kayu yang setelah melalui api, akhirnya menjadi api itu sendiri, jiwa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan akan menemukan bahwa ia tidak lagi hanya mencari Tuhan, ia telah menjadi tempat tinggal Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mencari Tuhan, tapi ia telah menjadi tempat tinggal Tuhan. Pesan penutupnya adalah bahwa ada pemurnian ketika kita turun mengalami kegelapan. Itu itu biasa. Ketika kita mengalami anugerah nyala cinta, itu juga biasa. Maka naik atau turun ya itu normal. Pemurnian dan anugerah selalu bergantian. Jangan takut saat kegelapan datang kembali. Itu bukan tanda kegagalan, itu adalah bagian normal dari pertumbuhan rohani. Kedua, Tuhan hadir hari ini bukan hanya di surga. Nyala cinta kasih bisa kita alami sekarang di dunia ini. Tuhan hadir dalam proses perjalanan kita bukan hanya menunggu di ujungnya. Kita pun bisa memancarkan kasih Tuhan. Ya, ini pesan yang ketiga. Kita pun bisa memancarkan kasih Tuhan, memancarkan cahaya, memancarkan api itu. Karena kita bukan lagi kayu, tetapi api itu sendiri. Ya, ketika kasih Tuhan memenuhi kita,
cahaya itu memancar keluar kepada keluarga, kepada rekan kerja, dan siapapun yang kita jumpai. Kita menjadi saluran kasihnya di dunia. Ini parafrase dari Santo Yohanes Salib dalam bukunya The Living Flame of Love. Mengatakan begini, jiwa yang menyala ini bukan lagi jiwa yang sama. Karena apa? Karena api cinta ilahi telah mengubahnya menjadi api itu sendiri. Demikian Bapak Ibu yang sudah saya siapkan dan sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Silahkan saya kembalikan kepada Romo Jaya. Baik, terima kasih Romo Karol. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dari Bapak Oki Gunawan. Romo, bagaimana cara menemukan imago Dei pada orang-orang yang menyulitkan kita? Silakan Romo. Iya, tadi saya menggambarkan soal ciri-ciri ya orang yang mengalami persatuan dalam praktek sehari-hari. Ya, ketika hati kita diliputi dengan kerinduan yang luar biasa, kemudian di sana ada kerendahan hati, ya kita seperti Kristus yang lain, maka ya kita akan melihat orang lain itu seperti Kristus melihat mereka. Ini memang sulit karena kita masih terikat dengan aspek kemanusiaan kita, emosi dan psikologi kita. Maka gambaran tentang dimensi pemurnian dan anugerah ini akan membuat kita paham mengapa kita masih sulit melihat ya gambar Allah dalam wajah orang-orang yang menyakitkan kita. Proses yang terus-menerus, ya, pemurnian. Mungkin saat ini, hari ini kita masih melihat dia dengan kualitas emosi yang meletup-letup atau yang berkobar-kobar atau tingkat tinggi. Tapi semakin kita dimurnikan, semakin dibersihkan, semakin kita membakar diri dalam cinta Tuhan, ya, kita semakin merasa bahwa kita pun punya kelemahan dan kita menertawakan diri kita sendiri, tidak marah, tidak membenci diri kita karena kelemahan, akan juga muncul perasaan itu kepada orang lain. Ya, jadi kuncinya adalah ini kompleksitas perjalanan yang kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tapi intinya tadi, ya, kita dimurnikan. Kalau hari ini kita masih melihat orang yang benci kita itu ya dengan mata yang tidak seperti mata Kristus, jalani saja. Tidak boleh melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Karena proses kita akan terus naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Ya. Tapi kalau kebencian kita ini tidak berkurang, itu pertanda bahwa kita tidak ya menjadi kayu yang mau dibakar oleh api cinta kasih Tuhan itu. Artinya apa? Kita tidak mau berada pada proses yang diubah oleh Allah. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Maria Romo Karol, dalam penderitaan atau kekeringan rohani, apakah kita tetap percaya bahwa api itu tetap menyala meski tak terasa? Silakan Romo. Baik. Eh, dimensi pemurnian itu menyangkut pemurnian aktif dan pemurnian pasif. Pemurnian pasif itu adalah malam gelap. Sedangkan pemurnian aktif itu adalah usaha-usaha kita, latihan-latihan rohani kita. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika kita mengalami malam gelap, kita itu tidak berpikir bahwa malam gelap ini justru membuat kita semakin lebih dalam. Kita tidak berpikir bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang membawa kita kepada proses pemurnian semakin lebih dalam. Nah, proses pemurnian itu sebenarnya proses yang tadi saya gambarkan. Seperti kita ini adalah kayu basah yang ketika masuk dalam api itu, kayu basah itu tidak langsung terbakar. Dia akan mengeluarkan warna hitam, kemudian ada suara berisik, dan seterusnya sampai dengan pemurnian. Jadi kalau pertanyaan, apakah dalam malam gelap kita mengalami proses api pemurnian? Iya, dalam arti kita sedang dimurnikan,
dan di bawah semakin lebih dalam untuk menuju api itu. Allah semakin menunjukkan kerjanya, ya, asal kita bersedia untuk menjadi kayu yang mendekatkan diri dengan Tuhan itu. Itu jawabannya. Seperti doa doa Yesus ya ketika berada di kayu salib, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sangat-sangat teologis dan menunjukkan tentang aspek kemanusiaan Yesus dan aspek kemanusiaan kita. Di mana ketika kita mengalami malam gelap, ya indrawi kita itu seperti merasa bahwa Tuhan Allah itu jauh. Tapi ingat, Allah bekerja di luar indera kita, maka ada malam gelap indrawi, ada malam gelap roh. Kita semua akan melalui itu. Yang intinya adalah kepastian bahwa Allah ada di dalam proses itu semua. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Justina, Romo, apakah saat kita dekat dengan api, ada kekuatan roh jahat yang menarik kita menjauh dari api? Jika demikian, apakah api itu menarik kita kembali ke dekatnya? Ada tarik-menarik antara api dan roh jahat? Silakan, Romo. Ada tiga daya kekuatan yang menggerakkan kita. Satu, ingatan. Kedua, kehendak. Ya, kemudian pengetahuan. Pemahaman kita tentang roh jahat itu adalah pikiran kita yang masih terkontaminasi oleh cara pandang duniawi, oleh kekuatan-kekuatan lain yang bukan Tuhan. Jadi, sesuatu yang kita pikirkan yang bukan Allah, itulah kekuatan jahat. Sesuatu kemauan yang bukan untuk Allah, itulah kekuatan jahat. Dan kekuatan jahat itu ada di mana? Bukan di luar, tapi ada di dalam diri kita. Supaya kekuatan jahat itu lunak dan tidak berfungsi memberdaya kita, maka proses pemurnian itu harus terus-menerus dilakukan. Terus-menerus mendekatkan diri untuk dibakar. Jadi mari kita melihat setan kekuatan luar itu bukan berada di luar diri kita, tapi dalam diri kita. Melalui pengetahuan kita, melalui ingatan kita, dan melalui kehendak kita. Yesus kemarin digoda oleh ini, tapi dia tidak jatuh. Kenapa? Ya, seluruh dirinya, kuasa, kehendaknya, keinginan itu dikuasai oleh Tuhan sendiri. Baik, Bapak Ibu, itu jawabannya. Baik, kemudian dari Pak Anton, apa contoh konkret Romo pribadi, kesulitan yang luar biasa, tapi Romo bisa lihat sebagai karya Tuhan? Tuhan saja membinasakan Ananias Safira di tempat, padahal kesalahan mereka bukan fatal. Silakan, Romo. Saya belum paham pertanyaannya. Apakah ini merupakan sharing dari saya atau pertanyaan yang murni mengarah kepada Yohanes Salib? Sepertinya contoh konkret Romo pribadi, jadi kesulitan yang luar biasa dari Romo, tapi masih bisa melihat sebagai karya Allah. Ya, kalau kesulitan itu secara pribadi saya tidak mungkin mengatakan sebagai sebuah sharing karena kita dalam rangka mendalami. Tetapi kalau saya mau mengatakan secara gamblang garis besar, ada kesulitan di mana kita itu bergulat dengan kelemahan kita. Misalnya komunikasi dengan sesama dalam biara dan seterusnya yang memicu pada rasa marah dan seterusnya, dan kita harus berjuang untuk menahannya, mengendalikan emosi kita. Itu butuh proses yang sangat panjang. Dan saya merasa dalam perjalanan hidup dari usia saya imamat 1 tahun 2003 yang lalu sampai dengan hari ini tuh ada banyak sekali peran Tuhan dalam memurnikan saya. Ya, pergulatan yang luar biasa dari orang yang sombong menjadi orang yang ya sudah apa yang terjadi, ya ketika menuntut segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan saya, kemudian berubah menjadi ya sudah apa yang terjadi dialami, diterima, dan seterusnya. Itu proses yang tidak gampang, ya, bahwa argumentasi Allah kok seperti membuat kita itu sengsara, masa Allah yang baik itu menyusahkan, tidak. Itu tergantung dari tiga daya jiwa itu. Bagaimana melihat pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Ingatan kita, kehendak kita, dan memori akal budi kita itu dimurnikan atau tidak. Seperti itu. Jadi
Ini perjalanan yang tidak gampang, butuh sesuatu upaya. Tidak hanya secara akal budi. Mungkin akal budi kita paham tentang perjalanan kita. Mungkin akal budi kita itu milik gambar yang utuh tentang Tuhan. Tapi barangkali kita akan terlekat dalam kemauan, kehendak. Mungkin memori kita tentang ingatan-ingatan masa lalu, ingatan-ingatan kita tentang orang lain, itu juga yang akan membelenggu. Meskipun kita ini logis, kritis, teologis, biblis, spiritual, tapi barangkali di aspek kehendak, aspek memori itu masih terbelenggu oleh ingatan-ingatan, oleh sesuatu yang menghalangi kita. Jadi ini kompleksitas, tidak hanya satu jurus, tapi ada tiga jurus. Saya pikir begitu. Jadi untuk saya pribadi, ya namanya manusia, apalagi Romo itu perjuangan yang luar biasa. Berjuang dengan siapa? Berjuang dengan diri kita sendiri. Setan itu ada dalam pikiran kita, dalam akal budi kita, dalam kehendak kita, bukan orang lain. Demikian saya jawab. Baik, kemudian dari Maria, Romo mau tanya perihal dalam keheningan, apakah kita lebih sering berbicara kepada Tuhan atau membiarkan Tuhan bekerja tanpa kita pahami? Iya, dari saat tadi saya menjelaskan ciri orang yang bersatu dengan Tuhan itu hanya dekat, dekat, perasaan rindu. Bahasa kata-kata itu tidak lagi mengungkapkan kerinduan kita. Maka doa yang paling benar sebagai doa persatuan itu adalah hadir, menyadari kehadiran, hanya merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan Allah hadir di mana-mana, ya, tanpa harus mengisi kehadiran itu dengan banyak ngomong dan seterusnya. Itu cirinya. Demikian jawaban saya. Baik, kemudian dari Justina, ciri tidak ada kekhawatiran itu sulit, Romo. Apakah mawas diri itu wujud kekhawatiran? Kemudian lembut terhadap diri sendiri, apakah itu excuse atas kekurangan diri? Silakan, Romo. Ya, baik. Intinya begini, Bapak Ibu, ketika kita menyebut kekhawatiran, kecemasan, itu tanda bahwa kita belum berada pada titik persatuan, atau kita tuh keras, atau memaafkan diri, ya, itu tanda bahwa kita masih jauh dari persatuan. Intinya bukan kita melihat keadaan kita yang sekarang, tetapi bagaimana proses itu kita jalani untuk sampai lebih jauh, lebih dalam dari yang sekarang. Ya, apapun keadaan kita, pengalaman pemurnian kita alami dan pengalaman persatuan anugerah itu kita alami. Terlepas kita sudah benar-benar menjadi orang yang benar-benar menerima diri dengan kelembutan. Terlepas bahwa kita masih terikat dengan ya pemaafan diri atau terlepas dari kelemahan-kelemahan kita yang lain. Ada sisi pengalaman kemurnian, tapi ada juga pengalaman anugerah, nyala cinta itu. Intinya bahwa kita tidak boleh berhenti satu tempat. Kita berhenti menangisi keadaan diri kita. Tapi kita terus melangkah. Yang penting dekat dengan Tuhan. Hati yang penuh rindu dengan Tuhan, dengan keadaan diri kita. Ya, ingat bahwa pengalaman anugerah itu bukan karena kita yang menghendaki perubahan, tapi kita diubah oleh Allah. Iya, kita diubah oleh Allah. Demikian jawaban saya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi di tempat saya, Romo. Mungkin di kolom chat Romo ada pertanyaan. Di kolom chat saya kayaknya nggak ada nih. Karena kemarin ada yang bilang, Romo saya chat di kolom pribadi tapi kok tidak dibaca. Nah, saya lihat dulu. Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi, oh silakan Ada Pak yang angkat Udin. tangan, Pak Din. Udin, silakan di unmute Pak. Malam gelap ini apakah bagian daripada apa sama dengan kalau dikatakan kekeringan rohani? Malam, Gimana? ya. Dilanjutkan dulu pertanyaannya. Apakah
malam gelap Ya, ini merupakan kekiran rohani, kekiran rohani ataupun oke. padang gurun, menghadapi padang gurun gitu loh. Oh, baik. Pertanyaan tentang malam gelap ya. Malam gelap itu adalah keadaan di mana eh, hiburan misalnya sukacita, kegembiraan, pengalaman-pengalaman yang biasanya kita alami ya, itu diambil oleh Tuhan. Diambil oleh Tuhan. Tuhan Allah mengambil itu semua sehingga jiwa kita mengalami kekeringan. Ya, kekeringan. Dan malam gelap itu tujuannya adalah pemurnian untuk sampai kepada pengalaman persatuan dengan Tuhan atau anugerah tadi. Malam gelap itu tanda ya kita merasa sebuah penderitaan karena kita diminta untuk melepaskan apa yang menjadi keinginan tubuh kita, keinginan kehendak kita, keinginan pikiran kita, semuanya dilepaskan. Dan proses melepaskan itu adalah proses di mana kita berjuang, ya. Dan perjuangan itu sepertinya dilukiskan dengan seperti kita sedang memukuli diri kita, memaku diri kita dan sebagainya. Ya, itu malam yang menyakitkan. Karena kita bersentuhan dengan sesuatu yang kita inginkan. Suatu kenikmatan yang kita inginkan, tapi kita diminta untuk lepas. Itu menyakitkan. Tetapi itu mau tidak mau harus kita lakukan karena ini adalah pemurnian aktif, usaha kita untuk ya berjalan jauh semakin lebih dalam mendaki Gunung Karmel. Jadi malam gelap itu sama dengan kekeringan. Nah, ketika Bapak mengalami kekeringan, apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Dalam sesi malam ini, saya katakan, terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Seperti itu, Bapak. Baik, silakan Ibu Terima kasih Ansela Romo. Lili. Boleh tanya Romo. Silakan, Ibu. Tadi Romo menyebut mistikus Kristen. Orang Kristen juga harus menjadi mistikus. Itu apa artinya Romo? Terima Oh, Kak kasih. Runner. Ini berhubungan dengan bagaimana menghayati, ya, menghayati persatuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kristen dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Paham ini? Jadi kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus, Kristus yang lain. Untuk menjadi seperti Kristus itu, bahasa teologisnya adalah ya berusaha untuk mencapai kekudusan. Kekudusan itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Kita ya yang berusaha untuk mencapai kekudusan itu. Artinya apa? Kita harus masuk ke dalam persatuan dengan Tuhan itu. Dan jalan menuju persatuan dengan Tuhan itulah jalan mistik, jalan spiritual, jalan masuk ke dalam kedalaman jiwa. Maka setiap perjalanan kita, jawaban kita atas panggilan Tuhan itulah jalan ya seorang untuk masuk ke dalam pengalaman mistik, persatuan dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam batin, dalam keseharian. Maka karena bilang seorang Kristen harus menjadi seorang mistikus. Supaya apa? Dia tahu tujuannya. Tujuannya adalah berjumpa dengan Tuhan, persatuan dengan Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari. Demikian jawaban saya. Terima kasih Romo. Iya, sama-sama. Selamat malam Romo, izin tanya. Baik. Eh, eh, Romo, biasanya dalam eh, pelayanan kita, baik di dalam komunitas kita sendiri maupun menghadapi umat atau para tokoh umat, eh, kita itu biasanya akan disorot, kemudian kadang-kadang juga terjadi eh,
kalau menurut kita mereka salah penilaian begitu ya. Karena kalau Ya, terjadi sesuatu hal, sebenarnya kejadian sesungguhnya bagaimana mereka sebenarnya tidak mengerti. Tetapi mereka akan langsung datang mendamprat kita habis-habisan. Ada yang iya, WA, ada yang malah emosinya lebih parah. Mereka akan langsung telepon hanya untuk memarahi kita saja. Padahal apa yang mereka marahkan kepada kita itu sebenarnya bukan bukan tanggung jawab kita gitu ya Romo ya. Tetapi iya, kalau saya menghadapi hal-hal seperti itu, biasanya itu saya berusaha menahan diri. Berusaha iya, menahan diri, saya tidak akan menjawab, saya tidak akan membela diri, eh, ya menahan diri betul-betul dengan kepala dingin, walaupun sakit hati ya, tetapi saya berusaha menahan, ya belum sih sampai tahap pengosongan diri, belum ya, belum separah itu, iya, belum setingkat tinggi begitulah Romo. iya, Tetapi biasanya saya akan diam saja, saya diam, sikap saya diam. Pengalaman saya, kasus seperti itu, setelah 2-3 tahun berlalu, eh, malah eh, bapak itu atau tokoh umat itu akan kembali. Saya juga nggak ngerti bagaimana dia akan mulai baik lagi kan, karena pada waktu kejadian saya berusaha tidak bentrok langsung, saya nggak tanggapi lah sama sekali. Lalu sekarang malah beliau tiap pagi akan mengirim ucapan selamat pagi, kalau ada runtungan apa, ada apa, beliau akan kirim ke saya. Saya ingin tanya kepada Romo, kenapa saya bisa bersikap seperti itu? Saya selalu beranggapan bahwa itu adalah salib pelayanan dalam pelayanan saya. Itu salib. Jadi saya bersedia memikul seberat apapun. Yang iya. saya ingin tanya kepada Romo adalah eh, apakah boleh kita bersikap seperti itu? Yaitu kita ya itu salib lah. Jadi kita bersedia memanggul salib pelayanan seperti itu. Tetapi kalau saya boleh ngomong dari hati paling dalam, kalau untuk mengasihi yang menyakiti kita, itu saya belum sampai tahap itu, Romo. Saya hanya bisa mengatakan itu salib yang dibebankan kepada saya bersedia memikul, dan saya mengambil sikap menahan diri, diam diri seperti itu. Apakah boleh seperti itu, Romo? Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih atas sharing dan pertanyaannya. Saya tadi ketika masuk ke sesi bagian hidup dalam persatuan praktek sehari-hari, apa yang diseringkan oleh Ibu itu memang sesuai dan memang itulah yang diharapkan. Ciri ya, ciri hidup dalam persatuan. Artinya apa? Ciri orang yang mengalami kehangatan api cinta dengan Tuhan itu adalah tenang di tengah masalah. Tenang, jadi tidak reaktif. Tenang, kesadaran mengendalikan diri, kesadaran bahwa masalah itu kecil. Dia kecil dari cinta Tuhan kepada kita. Artinya apa? Persatuan dengan Tuhan itu akan nampak di dalam sikap ini. Tenang di tengah masalah. Ada kerinduan yang membuat kita ingin terus berada di dekat dengan Tuhan. Seperti kayu yang harus ya dekat dengan sumber api itu. Jadi artinya ketika kita merasa bahwa omongan orang, masalah relasi dengan orang itu adalah sesuatu yang memang harus ada untuk memurnikan kita, itu itu Hmm. tanda bahwa kita berada dalam proses ini, masuk di dalam ciri hidup persatuan dengan Tuhan, tenang di tengah masalah. Masalah itu ada, tetapi kita menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Semuanya itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita tuh aman, nyaman, meskipun ada masalah. Ya nanti buah-buahnya adalah, oh ternyata tenangnya kita, tidak reaktifnya kita itu justru membuat orang itu semakin lebih sadar. Oh ada Tuhan dalam diri orang itu.
Maka imago Dei tadi, kita itu menjadi kaca yang menerima cahaya matahari Tuhan itu. Lalu karena kaca itu polos, murni, jauh dari kotoran, memantulkan cahaya Tuhan itu kepada mereka. Maka yang mereka merasakan itu bukan hanya kita yang tenang, tidak membalas mereka, tapi ternyata ada Tuhan di dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu, dia punya lingkaran konseptual dan praksis hidup, bagaimana hidup dalam persatuan dengan Tuhan itu. Lalu kemudian kalau dihubungkan dengan resiko dari sebuah pelayanan, memang di sana seperti Rasul Paulus mengatakan itu ya. Ya, kita itu seperti orang yang dibaptis baru, ya, seperti orang yang harus memikul salib kelemahan kita sendiri, ya, dan kelemahan orang lain. Seorang pelayan itu tugasnya sangat berat. Tidak hanya memikul beban pribadi kita, diri kita, tapi juga memikul beban salib orang lain. Itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi jika kita menggunakan pelayanan kita ini sebagai sebuah jalan spiritual, maka kita tidak akan melihat hambatan, halangan itu sebagai yang membuat kita mundur. Tapi ketika kita melihat itu sebagai sebuah jalan menuju pemurnian, maka kita akan mensyukuri bahwa kita dibenci karena kita berperan sebagai pelayan. Karena kita diberi tanggung jawab, lalu kita dikritik dan lain sebagainya. Itu merupakan proses pemurnian. Demikian, sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan Ibu tadi. Saya hanya menegaskan apa yang sudah dijawab tadi. Demikian, Ibu. Ya, baik Romo. Banyak Ya, terima kasih. oke. Kemudian masih ada pertanyaan lagi dari Anya Sri Kandi. Romo, jika ingin semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi dan hidup sehari-hari ini, termasuk dalam proses yang mana? Pemurnian ataukah anugerah? Silakan, Romo. Semakin mencintai Ekaristi, semakin rindu untuk bertemu dengan Tuhan, semakin hening ketika ikut misa, semakin menyatu emosi kita dengan Tuhan saat komuni, itu ada ciri-ciri persatuan. Itu ciri-ciri persatuan. Tetapi ingat, ketika kita mengalami itu semua, tidak ada tidak ada sesuatu yang menjamin bahwa ada sisi lain dari kehidupan kita yang menawarkan kita seperti membuat kita gelisah, takut, cemas. Nah, itu sisi lain dari pemurnian. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Romo. Silakan, mungkin Romo bisa menutup dengan doa dan sekaligus berkat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mari kita tutup dengan doa dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pertemuan, pengajaran, pendalaman yang sangat berguna bagi kehidupan kami. Di sini kami menemukan banyak pemahaman baru untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh didorong, dimotivasi untuk kembali terus mendekatkan diri denganmu dalam segala perjuangan lika-liku hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau bermaksud baik terhadap diri kami, hanya saja kami kurang memahami apa rencanamu. Karena itu, biarlah diri kami menjadi orang-orang yang dengan rendah hati menyerahkan diri terhadap penyelenggaraan. Biarlah kami menjadi kayu yang membiarkan diri dibakar oleh api kasih-Mu. Tuhan, kami mohon semoga Engkau memberkati istirahat kami malam hari ini. Dan berilah kami istirahat yang segar sehingga kami dapat boleh bangun kembali dengan tenaga yang baru untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami hari nanti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.